Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini peserta terakhir Coach Ali. Iya, Mudah-mudahan ini gongnya pesertanya berarti. nggak Ini pada gongnya. ngantuk. Iya, dan saya agak speechless karena ada Bu Heri. Ya Allah, Bu Heri hadir pada malam hari ini. Luar biasa, Bu Heri. Nanti saya dievaluasi ya, Bu Heri. Karena beliau ini jadi inspirasi saya, buku-bukunya saya lahap. Jadi luar biasa, banyak sekali masukan. Bapak Ibu, kalau tidak sempat berjumpa dengan Bu Heri, mungkin buku-buku beliau lah yang akan banyak menjadi saksi perjuangan beliau, dan mungkin ini juga bagian dari inspirasi saya untuk bisa mengembangkan sekolah SMP Muhammadiyah 10, selain Coach Ali dan juga Coach Rohma yang selalu hadir menyemangati jiwa-jiwa yang ketika saat itu mungkin banyak galaunya ya Coach ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ini Luar berjalan biasa dengan Bu baik. Esti, luar biasa. Ada Pak Don Sofyan juga. Saya ini, wah ini sahabat-sahabat yang luar biasa, meskipun mungkin tidak begitu mengenal dengan baik, tapi saya mengenal beliau lewat Facebooknya yang insya Allah bersahabat juga dengan Bu Mona, ini SMP Muhammadiyah 38 kalau nggak salah ya, Jakarta. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang akan saya sampaikan mungkin jauh sekali dari kehebatan-kehebatan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah presentasi pada malam hari ini. Membuat saya terus terang ya, intinya inilah, aku harus banyak belajar lah Bapak Ibu, karena Bu Heri juga tahu bahwa saya kepala sekolah yang masih sangat unyu-unyu atau masih sangat baru. Tahun 2021 mendapatkan amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah, padahal mungkin background saya saat itu experience saja mungkin tidak punya, saya guru biasa. Kemudian didapuk, didaulah untuk bisa memimpin sekolah yang luar biasa tantangannya Bapak Ibu semuanya. Bu Heri mungkin sudah banyak mendapatkan cerita sekolah ini, dan ketika saya masuk ke dalamnya, itu di luar dari ekspektasi dan apa yang disampaikan oleh PDM kepada saya tentang sekolah ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini tidak seberapa Bapak Ibu yang akan saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi di antara inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita sebelumnya. Saya izin share screen, Bunda Rohma. Ya, silakan. Sudah bisa, Ya, silakan. Iya. Ya, Bapak Ibu, sekolah saya pimpin ini pada tahun 2021 coba kita redesign ulang terkait dengan spirit, kemudian terkait dengan habituasi yang ada di sekolah ini. Meskipun ini mungkin kalau dilihat, dipandang apa sih namanya, jauh gitu ya. Mungkin harapan ini, atau cita-cita ini akan sangat berat gitu ya kita capai, karena staf kita ini luar biasa bebannya, sehingga saya pikir ini menjadi sebuah cita-cita besar yang menjadi kekuatan buat kita untuk bisa menggapainya gitu ya Bapak Ibu. Hari ini Coach Ali ini ada cerita yang luar biasa Coach. Saya harus apa sih namanya, menantang badai pada sore hari ini karena laptop saya itu tertinggal di sekolah. Nah, Ya. ini Bapak Ibu semuanya, seandainya mungkin pilihan saya adalah saya tidak mengambil laptop gitu ya. Saya akan presentasi apa adanya tentang sekolah saya, karena saya merasa sekolah saya ini sekolah ya sederhana gitu ya, sekolah kecil, sekolah Masya sederhana Allah. gitu ya. Tapi Bapak Ibu, di mata saya luar biasa, forum ini Bapak Ibu dihadiri 63 lebih Bapak Ibu semuanya. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu di depan mata saya akan banyak orang-orang yang akan melihat presentasi SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Jam 3 ketika saya sadar, hujan lebat, Bapak Ibu di mata saya ada dua pilihan, pergi menerjang badai atau just stay at home gitu ya, dengan mempersiapkan apa adanya. Bapak Ibu semuanya, seperti inilah pilihan yang saya hadapi ketika menghadapi sekolah ini, SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Kita
kita dihadapkan dengan situasi di mana kondisi di internal di dalamnya selalu merasa we cannot do it. Kita nggak bisa melakukannya, Bu. We just a small things. Kita hanya sesuatu yang kecil. There are a lot of bigger things outside. Ada banyak hal yang luar biasa besar di sana. Tantangan, kemudian prestasi sekolah di lingkungan kita, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya menghadapi tantangan yang luar biasa. Mungkin beberapa menemukan ini di awal-awal sekolah Bapak Ibu gitu ya. Bu Heri saya yakin ini luar biasa lebih menantangnya dibandingkan saya mungkin ya, karena pendahulu saya mungkin sudah melakukan banyak hal. Bapak Ibu ketika saya masuk sekolah ini memang tampak usang, temboknya saja mungkin warnanya sudah pucat. Kemudian kita melihat papan nama, kami dikritik Bapak Ibu oleh warga bahkan orang tua murid. Ini sebenarnya muda saya itu yang mana toh gitu ya. Mereka kadang berkeliling sampai 3 kali baru sampai ke sekolah kami karena sekolah kami itu berada dalam benteng gitu ya. Benteng yang kemudian orang tidak banyak curiga bahwa di dalam benteng itu tembok-tembok tinggi itu ada sekolah SMP Muhammadiyah 10 di sana itu ya. Karena logo yang tertera di depan itu adalah logo logo satu yayasan yaitu Yayasan 29. Dan memang sudah dalam aturannya tidak boleh menurunkan plakat yayasan atau tulisan masjid di sana. Sehingga kadang orang datang ke sekolah kami itu ya komplainnya, mana sih sekolahnya gitu ya, lewat samping nggak kelihatan gitu ya. Pak Coach Ali aja tuh ini mungkin kebingungan ya, kami mengundang pemateri pun kebingungan. Apalagi papan nama kami itu sudah usang tertutup dengan tulisan institusi lain. Nah, Bapak Ibu, kami menghadapi halaman yang karena banyak dipakai oleh warga itu ya, dan anak-anak bermain bola sehingga halaman ini tidak terawat dengan baik. Kemudian performanya juga tidak rapi, kemudian kelasnya itu hanya bermodalkan kipas. Dan ini yang paling mengenaskan ketika saya masuk, dari 3 kelas kami menemukan hampir semua 7, 8, 9 itu kalau dihitung 60% Bapak Ibu tidak bisa membaca Al-Quran. Setelah 2 tahun pandemi ini luar biasa Bapak Ibu tantangan kita. Di antara kesulitan ekonomi, kemudian kita menghadapi fenomena seperti ini. Mungkin ada banyak hal lagi yang lainnya, tetapi memang setiap sekolah itu harus melihat sisi di mana dia bisa menjangkau untuk bisa mengatasinya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini tampilan sekolah kami Bapak Ibu sebelumnya, di mana dindingnya masih pucat, kemudian pernak-perniknya masih sangat sederhana. Nah, itu pelang yang ada di situ, itu adalah pelang yang diwariskan oleh sebelum-sebelumnya dan tidak sempat diganti, bahkan webnya saja masih sama, gitu ya, web yang dulu, yang masih Yahoo, gitu ya, dan masih sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu, nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, tetapi tetap terpajang rapi di sana, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita coba, Bapak Ibu, untuk melihat bahwa kita sebenarnya punya masalah, tapi masalah ini sesungguhnya ini menantang, gitu ya. Kenapa menantang meskipun ya kita apa ya berapa persen itu ya bisa mengembangkan, tapi memang banyak hal yang tidak bisa kita ubah di sana karena kita betul-betul independensinya tergadai gitu ya kalau dibilang. Tanah dan bangunan itu sesungguhnya bukan milik Muhammadiyah tetapi milik yayasan lain dan kami hanya menggunakannya atau hanya sebagai hak pengguna. Kemudian gedung yang tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk kami pugar karena itu menjadi peninggalan apa sih namanya pengurus-pengurus yayasan zaman dahulu gitu ya. Kemudian gedung ini memang sudah terpolakan untuk hanya lantai 2. Kemudian kita melihat bahwa kiri kanan Muhammadiyah itu kurang punya trust kepada sekolah gitu ya. Kemudian 4 sekolah besar mentereng itu ada di sekitar sekolah, kemudian di lingkungan kami Bapak Ibu, itu sebenarnya lingkungan elit Bapak Ibu, karena kiri kanan ini kafe, luar biasa, gedung-gedung, instansi perkantoran, bahkan kita melihat banyak sekali hilir mudik mobil-mobil mewah di sekitar kami. Nah Bapak Ibu semuanya, tetapi sekolah kami belum menjadi the chosen one, sekolah pilihan bagi orang-orang elit yang ada di lingkungan sekolah kami. Why? Mengapa gitu ya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan dan hal-hal yang kami teliti.
Bapak Ibu, di awal memang ini berat karena banyak sekali, apa sih namanya, duri-duri dalam hubungan, kekeluargaan sekolah kami. Di sana ada yayasan, kemudian ada tokoh masyarakat setempat yang sangat jauh, apalagi mayoritasnya adalah non-muslim, kemudian tokoh Muhammadiyah setempatnya itu termasuk cabang kami termasuk yang sangat low Bapak Ibu dibandingkan cabang-cabang yang lain. Kepala sekolah dan warga yang berada di sekitar itu juga belum cair Bapak Ibu. Jadi masih nafsi-nafsi, you you are you gitu ya. Jadi meskipun kita berada dalam satu kompleks, tetapi sapa menyapanya itu masih kurang Bapak Ibu. Jadi ini PR besar saya untuk bisa sampai pada di mana mencairkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Kami silaturahmi Bapak Ibu. Bulan-bulan pertama saya berada di sana, saya nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Saya hanya ngopain ini Bapak Ibu, saya berkunjung kepada ketua yayasan yang umurnya sudah 92 tahun. Tokoh masyarakat di sekitar saya sambangi satu persatu Bapak Ibu, tokoh Muhammadiyah wilayah setempat saya hafalin, termasuk istrinya, apa pekerjaannya gitu ya. Warga sekolah sekitar kompleks meskipun mungkin uh, apa ya experience teman-teman itu mengatakan tidak mungkin Ibu kita mau berkolaborasi gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu setelah kita bersilaturahmi, sowan dan tahu masing-masing, insya Allah kita berkomitmen tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang lama. Semuanya let's start from beginning, kita memulai dari awal. Dan juga warga sekolah Bapak Ibu. Jadi kita mengelola warga sekolah kita yang mindsetnya masih fixed mindset. Kalau kata Pak Coach Ali itu ya, fixed mindset. Belum sampai pada growth mindset. Bapak Ibu, ini mungkin hal sederhana yang saya lakukan di awal kali saya berada di sekolah kecil ini. Ya, penataan, penghijauan, saya melihat kebersihan. Jadi Coach Ali datang ke tempat saya, baru-baru ini mungkin sudah agak lebih berbeda gitu ya, sudah ada hal yang baru gitu ya, karena kita selalu menata meskipun kecil, karena dana kita memang sangat terbatas untuk melakukan hal-hal besar. Bapak Ibu, dari hal-hal ini kita menata petunjuk arah, kita lengkapi Bapak Ibu semua kita ganti gitu ya. Ada beberapa petunjuk arah itu kok banyak banget pasti petunjuk arahnya itu gratis Bapak Ibu gitu ya. Nah itu kita hanya membuat satu petunjuk arah yang besar, tapi kita dapat gratisan beberapa petunjuk petunjuk arah kecil. Nah itu kalau Kak Sali, wah udah ada petunjuk arahnya itu kata Mbak Roma ya itu hasil dari kolaborasi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kita menyiapkan AC. Jadi di tempat kami tidak ada kelas spesial Bapak Ibu. Semuanya spesial. Saat ini kalau Bapak Ibu ke Muhdasa semua kelas sudah ber-AC gitu ya. Jadi no special class. Jadi semua anak kita spesialkan, di sana ada AC jadi anak-anak betah di kelas. Kemudian sapa pagi Bapak Ibu sejak saya datang di sana sampai detik ini, sapa pagi itu masih berjalan dan masih kita monitoring luar biasa. Jadi semangat Bapak Ibu tetap kita pelihara. Kalau ada Bapak Ibu yang nggak sapa pagi, pasti setiap briefing, itu masuk kategori, dimasukkan di list itu ya. Ini kenapa nggak sapa pagi? Gitu. Ini kepala sekolahnya harus rajin absen gitu ya. Buatkan buku monitoring sendiri gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ini adalah gerakan filantropi yang kita coba bangun di Mudasa karena memang kenapa Bapak Ibu filantropi ini menjadi isu utama di sekolah kami karena 70% Bapak Ibu orang tuanya berada dalam ekonomi ke bawah. Jadi orang-orang atau orang tua yang memiliki gaji atau UMR di bawah upah minimum regional Bapak Ibu. Jadi kita harus punya gerakan filantropi. Coach Alis, kemudian Bunda Roma juga sudah tahu, sudah mengunjungi tempatnya itu ya, kita punya sedekah sampah, kemudian gerakan-gerakan filantropi lainnya sehingga mendatangkan banyak donasi-donasi datang ke sekolah. Bapak Ibu, sampai hari ini kita punya 38, dari awal kami punya hanya pertama 5, kemudian beranjak 12, saat ini kita punya 38 Bapak Ibu, siswa yatim, piatu, duafa yang itu disupport oleh sekolah. Mereka tidak bayar, mereka bayar itu ya, tetapi tidak seberapa Bapak Ibu jauh dari realita normal yang kita tetapkan di sekolah. Kemudian menghidupkan kembali Bapak Ibu lumbung dana yang awalnya karena COVID tidak ada sama sekali gerakan ekonomi, sekarang kita sudah punya koperasi, kita punya kantin. Nah, ini semakin kita kembangkan. Bapak Ibu mungkin kalau kita lihat inilah Mudasa saat ini gitu ya, tampaknya lebih hijau, kemudian ada
ada desain kiri kanan yang kita tata dengan rapi. Bapak Ibu, tulisan SMP Muhdasa Jogja itu baru Bapak Ibu kita buat beberapa bulan yang lalu itu untuk menjawab beberapa protes dari teman-teman yang yang datang ke sekolah ini keliling-keliling gitu ya. Nah, kita coba buatkan ini, kemudian ada SMP Muhdasa masuk gitu ya. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena orang tahunya di dalam itu masjid Bapak Ibu, tidak ada sekolah gitu ya. Jadi kita buatkan itu. SMP ini juga ada apa sih namanya tulisan monumen kata Bu Her itu. Kita punya monumen ini ada kemudian logo dan brandingnya itu baru Bapak Ibu. Nah ini semuanya baru ini. Berapa jumlah total semuanya? Sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Nah tips-tipsnya untuk bisa murah itu nanti bisa minta diajari Coach Ali itu ya. Nah Bapak Ibu inilah yang mungkin hal kecil yang saya bangun di sekolah, yang saya lakukan di sekolah. Kita punya agenda yang lain Bapak Ibu, karena memang di Muhdasa itu sangat sedikit, Bapak Ibu gurunya masih 21 gitu ya, dan hampir semuanya ya kurang lebih sekitar 60% Bapak Ibu, 70% Bapak Ibu, baru-baru semua. Kemudian kita punya ada 8 tendik. Nah Bapak Ibu, di awal memang kalau kita lihat kualitas Bapak Ibu guru itu masih sangat harus ditingkatkan, sehingga kami setiap punya ada momen apa sih, terutama Coach Ali masuk kok, "Ayo Bu Esti ikut Bapak Ibu." Semua teman-teman kita ikutkan, meskipun memang kita ikutkan secara berkala gitu ya. Kita ikutkan 8, kita ikutkan bagi 8, jadi bertahap gitu ya. Untuk apa Bapak Ibu? Agar kita punya satu mindset gitu ya, bahwa penting kiranya teman-teman semuanya itu gerak bareng. Karena selama ini guru itu hanya berpikir, tugas saya adalah mengedukasi, mendidik aja gitu ya, tetapi urusan sekolah itu urusannya lain itu ya. Nah, Bapak Ibu dengan adanya Coach Ali datang ke sekolah itu merubah mindset Bapak Ibu bahwa sesungguhnya saat ini kita ngajar, kalau kita nggak nyari siswa tahun depan kita ngajar siapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu semangat-semangat ini yang kemudian terus-menerus kita kelola di Bapak Ibu guru setiap hari Senin kita punya special time untuk sharing. Kemudian Bapak Ibu setiap ada delegasi pelatihan kami selalu open. Bapak Ibu semuanya, ayo siapa yang mau ikut lomba, siapa yang mau ikut pelatihan, tetapi syaratnya satu. Setiap kali ikut pelatihan IT, come to school and share with your friends gitu ya. Datang ke sekolah kembali, kita buatkan momen. Makanya ada tim di tempat kami ada IHT Bapak Ibu, in-house training khusus yang dipegang oleh 2 orang Bapak Ibu guru yang kompeten, tetapi tidak selalu mereka yang ngisi, tetapi teman-teman yang sudah ikut pelatihan datang ke sekolah kembali, kamu dapat apa gitu ya. Saya dapat pelatihan ini Bu. Ya, apa sih namanya PowerPoint yang interaktif. Ayo datang, ayo ngajar di sekolah gitu ya. Kita buatkan forumnya Bapak Ibu, kita absenkan, kita beri uang Bapak Ibu. Jadi tidak gratisan. Jadi tetap kita beri mereka reward. Kemudian Bapak Ibu yang terpenting di sekolah kami adalah bagaimana menguatkan ideologis kemuhamadiyahan. Kenapa Bapak Ibu kalau ideologisasi Bapak Ibu kurang, maka yang di otak Bapak Ibu itu hanya material atau money oriented. Tetapi ketika ideologi itu masuk, Bapak Ibu maka jiwa-jiwa spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa meresap dalam jiwa dan semangat Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya di Muhdasa dalam 1 tahun, alhamdulillah kita sudah berelasi lebih dari 20, hampir 30 relasi Bapak Ibu. Dan kami menampilkan hanya beberapa Bapak Ibu, tapi pergerakan cepat ini Bapak Ibu, kenapa kita upayakan? Karena banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Dan kita tetap merasa bahwa kita nggak bisa melakukan ini sendiri. So we need a friends. Kita butuh teman, kita butuh relasi. Bapak Ibu kita berrelasi dengan Basnas. Untuk apa? Karena mereka punya program pendampingan BT-AKI dengan sistem Al-Barki. Bapak Ibu, sistem Al-Barki ini luar biasa Bapak Ibu. Kami mengajukan itu sampai 3 kali Bapak Ibu, sehingga ada siswa kami, puluhan siswa kami Bapak Ibu, dalam waktu 3 bulan itu sudah bisa tercover untuk bisa membaca bacaan panjang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kami berrelasi dengan IMM dan kami berrelasi dengan UAD untuk mengirimkan mahasiswa magangnya ke tempat kami. Karena kenapa Bapak Ibu? Kami menginginkan banyak support dari teman-teman ini untuk bisa mengatasi beberapa permasalahan di sekolah. Jadi magang yang ada di sekolah kami itu sesungguhnya magang yang kami undang. Jadi bukan magang natural magang. Magang yang kita create karena kami butuh gitu ya. Apa yang kami butuhkan kami share. Kami butuh ini Bapak, kemudian datang ke tempat kami membantu program-program sekolah.
termasuk magang dosen, Bapak Ibu, memang kami sengaja apa yang kami butuhkan, kami coba kolaborasikan, kemudian magang-magang inilah kemudian datang sekolah kami. Dan inilah yang membuat sekolah kami secara ekonomi tidak banyak mengeluarkan apa sih namanya, dana banyak Bapak Ibu, karena program-program kerjasama ini malah mendatangkan income ke sekolah gitu ya, karena guru magang atau dosen ini ketika dia magang ke sekolah kita, dia memberikan kita fasilitas berbagai macam ya, selain ilmunya, tetapi dia juga mengcover teman-teman untuk konsumsi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah ini strateginya juga belajar dari Coach Ali ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa Bapak Ibu kok nggak PDM gitu ya? Bu Esti kok nggak ya gitu ya? Kok ke PP gitu ya? Karena Bapak Ibu Muhdasa ini 300 meter dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kantor PP itu hanya berjarak 300 meter. Ini kekuatan yang luar biasa sesungguhnya kalau bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Dan kami memanfaatkan itu Bapak Ibu ketika kemarin mengadakan agenda apa sih namanya webinar nasional. Kami bisa mengadakan itu Bapak Ibu karena berelasi Bapak Ibu. Kami nggak bisa mengadakan itu sendiri. Karena kita masuk bekerja sama dengan MPI, seluruh fasilitas yang ada di PP, termasuk studio yang sangat eksklusif itu bisa kami akses gitu ya Bapak Ibu. Kami bisa mengadakan leluasa menggunakan media centernya, bekerja sama dengan tim IT di sana, itu karena MPI Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami juga bekerja sama dengan MLH, Majelis Lingkungan Hidup, PP Muhammadiyah. Kenapa nggak PDM? Karena PP Muhammadiyah yang punya program. Ya. Sedekah sampah SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta itu mungkin hal kecek-kecek Bapak Ibu. Mungkin banyak sekolah yang punya sedekah sampah. Tetapi dengan kita bekerja sama dengan MLH PP Muhammadiyah, kami punya banyak akses Bapak Ibu. Termasuk hari ini kami mendapatkan akses untuk bisa bazar di Solo, Muktamar Solo, dengan harga mungkin stand bazarnya lebih dari 5 juta Bapak Ibu. Kami tidak bayar Bapak Ibu, kami gratis. Kenapa kami gratis? Karena kami punya kerjasama dengan MLH, kami support program alimnya, kami punya konsep sedekah sampah. Hanya itu Bapak Ibu, tapi kami bisa masuk menembus apa sih bazar yang harganya jutaan rupiah. Dan kalau disuruh membayar itu kami nggak sanggup Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan BNN, kemudian TNI juga untuk bisa melatih tonti anak-anak. Ini TNI ini sangat ini kalau kita lihat batalion ini luar biasa Bapak Ibu. Ini juga jaraknya dekat dengan sekolah, sehingga kita memanfaatkan kekayaan-kekayaan ini untuk sekolah. Lazis PDM gitu ya, Pondok Tahfidz Ibnu Jurem. Hari ini kita punya tahfidz itu berkat kerjasama dengan Pondok Tahfidz Ibnu Jurem. Jadi alhamdulillah kerjasama inilah yang membuat sekolah kami bisa tumbuh punya program yang sangat banyak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini kemarin kami punya beberapa program, tapi terlewat. Dan diingatkan oleh Coach Rohma, Bu Esti tolong setiap agenda Ibu, coba dikomunikasikan dengan KR, dengan Bernas, atau dengan media massa. Tidak hanya mengandalkan media sosial milik pribadi gitu ya, atau milik apa sih SMP Muhammadiyah 10. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Bernas. Kami sudah punya MOU dengan Bernas sehingga seluruh aktivitas SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta bisa terekam dan terpublish di media online-nya. Nah, ini kok media online? Karena hanya itu Bapak Ibu yang sekolah kami ini bisa tembus gitu ya. KR pun seperti itu Bapak Ibu, media center PDM, media center PP dan Webmu. Kebanyakan Bapak Ibu media-media kami yang bisa kami jangkau itu hanya media online Bapak Ibu, karena media printed itu umumnya berbayar. Jadi kami memanfaatkan ini. Peluang-peluang sekecil apapun Muhdasa bisa masuk, kami masuk gitu ya. Karena nasihat Coach Roma ini pokoknya seperti itu ya, brandingin gitu ya. Brandingkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa foto kerjasama kami dengan beberapa instansi. Yang sebelah kiri itu ada YB, Pak YB dari Bernas. Kemudian kami kerjasama dengan PP Muhammadiyah, kami kerjasama dengan UAD, seluruh fakultas Bapak Ibu. Jadi Fakultas FKIP, Alhamdulillah untuk tahun ini kami juga punya kerjasama Bapak Ibu di beberapa bidang, termasuk 4 mapel ujian nasional. Untuk bisa mengundang rekan-rekan mahasiswanya untuk datang ke sekolah, melakukan small classes. Jadi ada kelas kecil untuk mendampingi siapa Bapak Ibu? Untuk mendampingi slow learners. Jadi kita punya anak-anak yang slow learners, itu dipegang oleh anak-anak magang dari 4 mapel UNAS kerjasama FKIP UAD. Nah, Bapak Ibu, kemudian pendampingan-pendampingan yang lain yang kami tawarkan kemarin, insya Allah di tahun ajaran besok Bapak Ibu ini sudah bisa diaplikasikan di sekolah kami.
Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah hibah mobil Bapak Ibu dari PP Muhammadiyah. Saya setelah mendapatkan hibah mobil ini luar biasa keren Bapak Ibu, meskipun mungkin sangat old, tetapi dalamnya ini luar biasa bakoh. Ketika saya mendapatkan mobil ini Bapak Ibu, banyak sekali WA masuk, telepon, menanyakan, Bu Esti, apa sih kok bisa dapat hibah hanya beberapa bulan di sana kok sudah bisa dapat hibah Bu Esti. Saya bilang saya tidak mengajukan proposal Bapak Ibu, saya juga tidak minta, saya nggak ngemis-ngemis, saya nggak memohon gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dari kita dekat dan berelasi mengadakan kerjasama dengan PP Muhammadiyah, nah ini hadiahnya. Saat itu kami hanya datang ke PP mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas support dan dukungan dari MPI terhadap program-program SMP Muhammadiyah 10 yang saat itu kita mengadakan literasi nasional. Nah, Bapak Ibu semuanya, dan ini juga keberkahan. Saya mengatakan Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya program filantropi, maka insya Allah banyak sekali bantuan yang datang ke sekolah. Nah, salah satunya adalah mobil hibah yang saat ini digunakan tidak untuk mengantar kepala sekolah Bapak Ibu. Saya kemana-mana, saya naik motor Bapak Ibu, saya nggak diantar mobil. Mobil ini saya hibahkan untuk kegiatan ekonomi dan operasional sekolah. Jadi khusus untuk saya pribadi ketika saya mau rapat, saya nggak mau pakai mobil, saya pakai motor gitu ya. Saya nggak apa-apa pakai motor, tidak usah diantar. Bu, butuh supir, nggak usah, kita nggak usah nge-hire supir. Kita menggunakan mobil ini untuk kegiatan ekonomi. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain itu ini mungkin kegiatan ya kecil kami Bapak Ibu, atau kalau Coach Ali mengatakan apa namanya brand promise gitu ya. Ketika kita mulai membrandingkan sekolah Bapak Ibu, maka kita harus menguatkan program di internal. Kita harus mengawal betul meskipun hanya program-program kecil dan program-program common program gitu ya. Tetapi ketika kita mengawal ini dengan baik, kita melihat progresnya dengan baik, insya Allah mungkin yang mempromosikan sekolah kita bukan Bapak Ibu guru, kemudian bukan orang di luar sana, tetapi internal wali murid. Dan betul Bapak Ibu, kami mendapatkan peningkatan murid yang luar biasa di 2 tahun ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena promosi gratis dari orang tua. Ketika kami mengambil sebuah penelitian terkait mengapa mereka masuk SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, Bapak Ibu kita melihat dari data tersebut, hampir 60% Bapak Ibu mengatakan mendapatkan informasi dari teman yang ada di sekolah atau di SMP Muhammadiyah 10. Nah, Bapak Ibu semuanya, sehingga kami mengatakan bahwa Bapak Ibu ketika kami melakukan pelayanan yang bagus, pelayanan prima kepada orang tua, anak-anak kita openi dengan baik, insya Allah anak-anak inilah yang akan menjadi promotor-promotor sekolah sebagai apa namanya pembawa pembawa siswa baru datang ke sekolah itu ya intinya ya. Nah, ini sangat sederhana Bapak Ibu sesungguhnya, tetapi program-program inilah yang kemudian bisa menembus beberapa lini instansi. Jadi kita bisa masuk beberapa lini instansi dengan program sederhana ini Bapak Ibu. Filantropi, kemudian lingkungan hidup. Kami bisa bekerja sama dengan PP Muhammadiyah karena kita punya program filantropi dan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, untuk PPDB, memang kami kemarin di 2 tahun ini, semenjak saya berada di sekolah, semua Bapak Ibu kami libatkan. Kami mengatakan bahwa Bapak Ibu setiap momen sekolah itu adalah PPDB gitu ya. Setiap momen kita melakukan kegiatan itu adalah PPDB. Jadi tidak dipisahkan antara PPDB formal dan PPDB yang tidak formal. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu semuanya itu sesungguhnya itu bernilai PPDB gitu ya. Sehingga ketika Coach Ali datang, ditanyakan mana panitianya Bu, ini semuanya. Guru dan teknik ini, panitia kami ber-28, luntang-luntung kemana-mana. Nah Bapak Ibu, mungkin kita memetakan strategi PPDB di SMP Muhammadiyah 10 itu sederhana Bapak Ibu. Kita hanya punya tim kerjasama gitu ya, yang kemudian menyebar brosur dan semuanya. Tapi Bapak Ibu, kami memang karena kekuatan kami yang masih apa ya, kalau dikata ya belum ini ya, belum besar ya Bapak. Kami cuma ber-21 sehingga kami melakukan penelitian Bapak Ibu seberapa kekuatan sekolah, seberapa apa sih namanya, seberapa kuatnya SMP Muhammadiyah 10 itu punya target gitu ya. Kami memetakan ring 1, ring 2 dan ring 3. Pada bulan tertentu kami sudah menembus ring 1, kemudian bulan selanjutnya kami menembus ring 2, pada bulan-bulan terakhir
kami menembus ring 3 gitu ya. Dalam semuanya itu sudah tertata, ada timeline-nya gitu Bapak Ibu. Kemudian kami membentuk tim kerjasama gitu ya, tim presentasi yang khusus mempresentasikan semua terkait dengan sekolah profil. Jadi ketika ada kerjasama, mereka lah yang terjun ke sekolah-sekolah untuk presentasi dan tim pelatihan. Di tempat kami Bapak Ibu ada guru yang memang kami delegasikan untuk menjadi tim pelatih atau tim yang kemudian mengakomodir kebutuhan sekolah-sekolah, terutama anak-anak kelas 6. Jadi Bapak Ibu guru ada yang sebagai volunteer ikut mengajar di kelas 6 Bapak Ibu. Jadi mereka ngajar matematika, kemudian mereka ngajarin IPA gitu ya. Tetapi tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi mereka volunteer untuk bisa dekat dengan anak-anak kelas 6 karena memang seperti itulah kita bisa tembus. Kemudian kita punya tim layanan parenting class. Padahal parenting class ini Bapak Ibu kalau idealnya sekali menurunkan parenting mungkin kita butuh dana 300.000 Bu setiap kali kita turun. Tetapi selama ini kita mengadakan parenting class tidak free gitu ya. Dengan model kerjasama. Dan kita punya tim belusuan. Inilah kekuatan Mudasa Bapak Ibu. Di tahun 2 tahun ini kami punya tim yang khusus kita buat sendiri. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan masyarakat gitu ya. Kalau di sekolah biasanya ada guru atau tendik yang memang dia berada di lingkungan dan sangat tahu peta gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tim belusuan inilah yang tugasnya untuk masuk ke warga-warga, mengetok pintu, kemudian yang hadir ke RT RW menanyakan data secara detail, menanyakan berapa jumlah kelas 6-nya, apakah mereka sudah masuk sekolah negeri atau belum. Kalau misalnya sudah masuk sekolah negeri, apakah sudah diterima apa belum? Nah, Bapak Ibu. Nah, tim-tim inilah sesungguhnya kekuatan yang luar biasa. SMP Muhdasa, betul Bapak Ibu, Mbak Rohma mengatakan bahwa dalam sehari, Bapak Ibu, di tempat kami ada 25 orang anak yang mendaftar. Jadi kami memang bertarget sekolah kami ada 90 Bapak Ibu, karena kami hanya punya 3 kelas. Yang tahun kemarin sesungguhnya cuma 2 kelas Bapak Ibu, sekarang sudah 3 kelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nih Bapak Ibu kami mengadakan kegiatan ini Bapak Ibu untuk bisa masuk atau menembus SD-SD. Kami mengadakan motivation class. Nah, Bapak Ibu ini ada satu kelas yang sangat mahal Bapak Ibu yang diisi oleh Dr. Patisena, tetapi sekolah kami tidak membayar sepeser pun Bapak Ibu untuk bisa mengundang Coach Patisena, tetapi dengan kerjasama. Jadi bukan percuma Bapak Ibu. Dan kemudian kami mengadakan kejuaraan literasi nasional Bapak Ibu, dana yang kami butuhkan itu 28 juta Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat acara ini di YouTube, Bapak Ibu bisa melihat ini rangkaiannya luar biasa, ada sekitar 700 peserta yang ikut. Nah, ini sekolah kecil mengadakan agenda yang sangat besar, mengundang banyak sekali perhatian dari rekan-rekan di luar sana. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita membutuhkan 28 juta. Tetapi Bapak Ibu tidak sepeser pun sekolah mengeluarkan dana. Semua itu hasil dari kerjasama dan relasi dengan instansi gitu ya. Nah, ini prestasi luar biasa tim yang saat itu bekerja sehingga ini menjadi best practice pengadaan kegiatan yang ada di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Bapak Ibu, kalau kita melihat grafik di area SMP kami tahun 2019-2020, grafik kami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian naik 2021 mulai melonjak naik dan alhamdulillah pada tahun 2022-2023 Bapak Ibu itu sudah sangat luar biasa. Sekolah kami sudah memiliki 225 siswa gitu ya. Dan ini perjuangan besar Bapak Ibu karena memang kami hanya punya 3 kelas Bapak Ibu dan itu sulit dikembangkan gitu ya. 3 kelas itu mentok kalau terisi semuanya itu ya satu rombel itu ya 90 karena kelasnya kecil-kecil Bapak Ibu jadi nggak besar. Nah Bapak Ibu transformasi sekolah kami untuk menjadi sekolah unggulan. Kami sudah berada di hijau ini Bapak Ibu. Kami punya target-target Bapak Ibu, sekolah filantropis, sekolah religius, sampai sekolah yang ramah anak. Bapak Ibu di sekolah kami punya aturan Bapak Ibu. Meskipun ini memang tidak selalu berelasi dengan perlindungan anak gitu ya, tetapi kami sudah mewanti-wanti ada regulasi bahwa tidak boleh ada kekerasan di sekolah gitu ya. Membangun sistem pembelajaran itu yang ramah anak ya. Nah, Bapak Ibu ke depannya kita memang punya visi atau misi talent school dan ini dalam progres mudah-mudahan
ini bisa terwujud Bapak Ibu, ekologi school, green school gitu ya, modern school, kedepannya sampai nanti kita bisa sampai pada sekolah berstandar internasional. Nah, Bapak Ibu, sekolah kecil bercita-cita besar, bisa enggak gitu ya. Kami pernah mendengar seorang tokoh mengatakan seperti, jangan kau bermimpi tinggi-tinggi, karena ketika kamu jatuh sakit gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami tidak tidak menganut prinsip itu, Bapak Ibu. Coach Ali pun saya rasa tidak mengajarkan itu ya kepada sekolah-sekolah ya. Bermimpilah yang tinggi gitu ya. Karena mimpi itulah yang akan mengarahkan langkah gerak kamu, semangat kamu untuk sampai ke sana gitu ya. Betul Saya banget. bisa menembus hujan, badai, Bapak Ibu, banjir, sampai motor saya tenggelam itu hanya buat ngambil laptop Bapak Ibu, dan jaraknya luar biasa Bu. Saya butuh 45 menit sampai di sekolah, Luar biasa. sampai rumah jam 6 sore Bapak Ibu. Saya tergesa-gesa itu ya sampai di sini. Dan Betul-betul saya petarung. berterima kasih mendapatkan jatah terakhir Bu Roma, karena saya masih ngos-ngosan itu ya dari sekolah. Ngos-ngosan dan dikduk karena petar-petir gitu ya. Iya, hujan lebat tadi. Hujan luar biasa, hujan lebat. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Kami ditinggalkan satu buah lahan seluas 1.700. Iya. Kami berharap dengan cita-cita yang sudah kami bangun di visi bisa terwujud lewat bangunan ini. Alhamdulillah, Coach Ali pun mengetahui perjalanan kami yang sangat luar biasa, dan saya mengawal ini dari nol Bapak Ibu. Ya. Dari tidak pernah, saya nggak pernah punya pengalaman untuk bisa memimpin sebuah pembangunan, tapi saya yakin Bapak Ibu, insya Allah sekolah kami akan dibantu Allah dan dimudahkan. Kami membangun impian ini Bapak Ibu, semoga SMP Muhammadiyah 10 di unit yang kedua bisa membangun kemandiriannya gitu ya. Bisa kemudian mempunyai sekolah yang besar seperti sekolahnya Bu Heri gitu ya. Nah, sekolah Bu Heri keren banget. Dari Gedek sampai sekolah seperti itu dengan proses yang luar biasa. Saya ingin mengalaminya Bapak Ibu. Mimpi, pokoknya mimpilah, mimpi sekolah kamu besar. Nah, Bapak Ibu, ini desain sekolah kami dan mungkin masih bisa berubah. Bermimpilah gitu ya. Pokoknya mimpi. Kalau kami harus mengundang seorang desainer, kami butuh berjuta-juta, bahkan puluhan juta. Maka kami hanya bisa searching, kita pengen seperti ini kelak gitu ya. Wah. Kami pengen kelas kami seperti ini Bapak Ibu. Nah, kelas kami seperti ini. Kami punya kantin yang seperti ini Bapak Ibu. Wah. Green kantin. Ya. Nah, insya Allah. Kami pengen kelas kami itu menyatu dengan alam gitu ya. Harus. Jadi harus. tidak ada sekat. Kata Coach Ali, jangan ada sekat gitu ya. Betul. Biar anak-anak bisa memandang keluar gitu ya. Jadi pembelajarannya bisa menyatu dengan alam. Coach, kami pengen sebuah tempat seperti ini Coach, untuk bisa 5 lantai. Latihan. Iya, 5 lantai nanti. Punya kelas ini ya, kelas untuk latihan. Betul Coach. Nah, Coach Ali pernah bilang, Bu Esti, buatlah sebuah kelas, itu kelas yang mengakomodir bakat-bakat budaya tradisional. Kami berharap kelas kami punya satu ruangan yang khusus untuk bisa mengelola anak-anak kami yang punya potensi itu, Bapak Ibu. Dan insya Allah Muhdasa ini potensial. Kami punya tanah, insya Allah ke depan kita buat seperti yang Coach Ali katakan, Muhdasa harus punya kelas yang berbasis budaya gitu ya. Amin. Coach, kami sudah punya desain Coach. Ini untuk perpustakaan kami Coach. Meskipun ini mimpi nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ayo kita bermimpi. Jangan takut jatuh dan sakit gitu ya. Jatuh dan sakit biarkan aja. Banyak obatnya. Allah memberikan syifa gitu ya. Penyembuh. Betul. Kita mendesain ini Bapak Ibu di sekolah kami. Meskipun kalau kami mengundang arsitektur, kami tidak kuat Bapak Ibu. Kami hanya bisa searching dan besok akan kami katakan tolong bangunkan sekolah kami seperti ini. Amin, Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu, kita doakan semua ini. Kita doakan. Iya Bapak Ibu. Dan kami berharap kami punya greenhouse. Kalau dulu saya di sekolah yang lama di SMP Muhi itu punya greenhouse. Saya pengen yang lebih keren gitu ya. Inilah greenhouse kami di mana anak-anak itu bisa planting, bisa kemudian mengembangkan bakat-bakat naturalistik mereka. Karena kecerdasan itu, ya Coach Ali, nggak hanya kecerdasan akademik. Ada anak yang dia punya kecerdasan yang lain, bertanam, bercocok tanam. Ini harus sampai matangnya nih. Iya, sampai matang itu ya. Sampai matang. Rooftop ya, Coach, kita berhayal rooftop. Wah, ini Bu Rohma ini. Muhdasa gitu ya. Iya, ini konsep Bu Rohma pertemuan Coach Ali sama Coach Rohma, Bu Heri, nanti sama kepala sekolah di sini, Coach. Gitu asik. Bisa ngetes di dalam ruang. Ini cita-cita saya. Kami berharap, anak-anak kami tidak harus selalu di ruangan. Kami punya ini penting nih. Iya, taman untuk belajar. Jadi anak-anak itu nggak mesti harus belajar di kelas. Betul. Tetapi mereka bisa menyatu dengan alam. Iya, betul.
Betul. Coach Ali. Dan memang Mudasa punya prospek ke depan, sekolah itu ada asramanya Bapak Ibu. Amin. Asrama yang kami bangun untuk anak-anak yang, kalau orang bilang ngapain coba buat asrama buat anak-anak yang nggak mampu gitu ya. Bapak Ibu, kegiatan filantropi sekolah Mudasa ini sungguh luar biasa, mendatangkan banyak sekali berkah. Termasuk mobil SMP Mudasa, dan besok bantuan pembangunan lab komputer, saya yakin Bapak Ibu itu karena program-program filantropi sekolah. Sehingga ketika teman-teman mengatakan, Bu, kita mau membuat asrama besok, Bu. Oke, gitu ya. Asramanya buat siapa? Buat yatim piatu, gitu ya. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa, Bu? Kok nggak yang Bu, yang berkaya? Saya bilang, orang kaya itu butuhnya hotel, gitu ya. Kita butuh asrama buat menampung mereka. Insya Allah, anak-anak ini bisa kita karyakan. Jadi mereka bisa belajar, kemudian bisa berwirausaha. Sehingga taraf hidupnya semakin baik, gitu ya. Bapak Ibu, nah karena kita sekolah ramah anak, saya pengen di Coach, sekolah saya besok ada daycare-nya Coach. Sehingga permasalahan ibu-ibu orang tua ini yang sering terlambat karena harus merawat anaknya, kemudian harus kemudian mengantar anaknya ke sekolah dulu, ke baby care dulu, mereka sudah tidak bingung lagi Coach. Sehingga ada satu ruangan yang khusus untuk merawat anak-anak mereka, termasuk perpustakaan, kemudian untuk anak-anak mereka yang masih produktif, tidak usah dititipkan tempat yang lain, tetapi cukup di sekolah, mereka bisa memantau anak-anak mereka, atau bahkan bisa menjadi pusat kegiatan TK, itu nah sekolah kami. Sehingga ini jangka panjang itu bisa menjadi bagian dari sekolah. Coach, inilah yang kami pelajari dari spirit dari Coach Roma, kemudian Coach Ali, dan juga Bu Heri, bahwa kita harus berani bermimpi gitu ya. Belajarlah untuk punya impian out of the box, karena Allah itu ada ketika kita punya prasangka yang baik kepadanya. Kalau kita merasa kita nggak mampu, maka ya itulah nggak mampu lah gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan kita mampu, luar biasa, Allah bersama kita gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Coach, itu yang sepele yang bisa saya sampaikan Coach. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi wabarakatuh. biasa.